A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukralillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Selamat berjumpa di program Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Batanghari dalam kegiatan Nyai Dasima penyiaran dialog moderasi beragama bersama saya Leni. Pemirsa sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita telah berjumpa dan kita memiliki dua narasumber yang luar biasa, Masya Allah. Selamat datang yang pertama Pak Haji Muslim SAG MSY. Selamat datang Bapak, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kami. Kita akan berdialog pada hari ini dengan Pak Haji Muslim dengan tema moderasi beragama sebagai manhaj dakwah menjaga kemurnian akidah dan keharmonisan umat. Beliau ini adalah ketua bidang dakwah pada MUI Kabupaten Batanghari. Alhamdulillah dalam kesibukan beliau nyampai ke sini alhamdulillah. Pada narasumber kedua kita pada hari ini Bapak AKP Raden Ihsani. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak telah hadir ke sini dalam podcast kami yang sederhana ini. Terima kasih dalam kesibukan Bapak yang luar biasa. Pemirsa sekalian, dengan Bapak Raden Ihsan kita akan berdialog, kita akan ngobrol nih tentang moderasi beragama sebagai strategi. Wow, luar biasa. Strategi pencegahan radikalisme dan penguatan keamanan nasional. Masya Allah. Pak Muslim, minta maaf nih Pak. Seperti yang kita ketahui ya Pak ya, pada awal ketika moderasi beragama nih disosialisasikan pertama kali kan Kementerian Agama ya Pak ya. Ketika itu Bapak sebagai Kasubag Tata Usaha, karena beliau ini mantan Pak dan beliau juga adalah dari Kasih Bimas Islam. Beliau menjadi Kasubag Tata Usaha yang pada waktu itu yang memang keberadaan atau awalnya moderasi beragama ini pada saat beliau menjabat. Makanya alhamdulillah rasanya memang ketika beliau dihadirkan di sini itu udah tepat sekali gitu karena beliau yang pertama kali menghadapi ini tentang moderasi beragama. Nah Pak Muslim, masalah moderasi beragama ini kan menimbulkan mungkin bagi orang-orang yang tidak mengetahui, ada yang ngomong kayak gini nih. Moderasi beragama itu sama nggak sih dengan modernisasi beragama? Karena yang ditakutkan masyarakat kan terutama terutama kan orang-orang yang tidak mengetahui tentang moderasi beragama. Mereka berpikiran bahwa moderasi beragama ini modernisasi beragama gitu loh. Bagaimana tuh Pak? Apa sama moderasi dengan modernisasi gitu kan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu yang bahagia, memang kita pelajari tentang moderasi beragama tidak sama dengan modern beragama. Sebenarnya kalau kita pahami dari pengertian moderasi beragama adalah pandangan seseorang terhadap pelaksanaan ajaran agamanya dan mengedepankan toleransi, pola pikir dan menjauhkan dari sifat untuk terjadi kegalutan dan mengedepankan dan menghargai pendapat yang berbeda itu. Sebenarnya moderasi ini adalah seluruh agama ada dalam ajarannya. Tidak hanya mutlak Islam ya Pak ya? Tidak mutlak Islam. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya surah Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk agama itu. Tapi setelah masuk dalam satu agama apa saja, maka ada paksaan untuk melaksanakan ibadahnya itu. Maka daripada itu kita harus memberi mindset kepada masyarakat kita, khususnya masyarakat Batanghari. Arti moderasi beragama itu tidaklah modern agama, tapi sudut pandang seseorang itu melaksanakan ajaran agamanya, mengedepankan toleransi, kebersamaan, menjauhkan sifat untuk berpecah belah, dan mengedepankan menghargai budaya yang ada di suatu daerah itu. Saya rasa demikian untuk sementara. Jadi beda dengan modernisasi ya Pak ya. Kalau modern itu kan kesannya memperbaharui. Sementara moderat ini kan pola pikir kita ya Pak. Nah Bapak Raden Ihsan nih Pak, saya ingin menanyakan kan moderasi beragama ini kadang kita bilang ini moderat gitu loh. Tapi tidak semua orang moderat. Justru dengan ketidakmoderatan ini menimbulkan kadang-kadang gesekan-gesekan kecil nih Pak. Nah gimana tuh Pak Bapak nyikapin ketika terjadi gesekan-gesekan yang kita khawatirkan nanti menjadi api yang membara gitu Pak. Khawatir kita gitu loh Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama sekali apresiasi yang saya sangat besar untuk Kementerian Agama Kabupaten Batanghari ya. Terima kasih dengan adanya Bapak. podcast seperti ini berarti kita sudah mengeksplor kegiatan-kegiatan kita yang positif di masyarakat ya.
Jadi Mbak, sudut pandang, kita bicara tentang sudut pandang. Itu walaupun sesungguhnya agama itu sendiri moderat sebenarnya. Tetapi orangnya, umatnya kan tidak moderat. Bisa saja bagaimana mereka berpikir. Karena orang melihat agama itu apakah dari sisi ilahiyahnya, ketuhanannya, muamalatnya. Mungkin bisa saja, muamalat mungkin bisa sama. Semua agama mengajarkan baik, bersedekah, membantu, kemudian saling menjaga lisan dan sebagainya. Itu ada hal-hal yang sifatnya muamalat. Tapi bagaimana dengan masalah ibadah misalnya? Jadi masing-masing itu tidak satu agama apalagi dengan agama yang lain. Yang harus kita bahas ini adalah bagaimana sifat adil, yang sifat Allah ini hadir tatkala kita melihat bahwa agama yang dimaknai bahwa A itu tidak, agama itu kacau, berarti tidak kacau lah bahasanya gitu ya. Artinya bagaimana memandang agama itu secara utuh ya, bahwa tidak sebelah-sebelah ya, tidak sebelah mata saja. Jadi bagaimana supaya tidak kacau, makanya dari sisi baik itu dari sisi ibadahnya, kemudian dari sisi ketuhanannya, dari sisi muamalatnya dan sebagainya, mungkin semua bisa baik. Nah, untuk moderasi, bagaimana kita adil di dalam memandang semua ajaran-ajaran agama itu. Artinya Islam kan mengajarkan lakum dinukum waliyadin, bahwa bagiku agamaku dan bagimu agama. Lain halnya dengan hal-hal kita sesama muslim ya, kita ihwan, kemudian amalmu di amalmu ya, lana amaluna wala amalakum amalu. Nah, jadi dalam sudut pandang bagaimana ini jangan sampai melebar gara-gara sudut pandang. Karena hal-hal yang dari agama ini menjadi sesuatu yang memang mengarah kepada sesuatu keyakinan. Jadi gini Mbak, saya melihat bahwa kalau dia tidak mengenal dirinya, dia akhirnya tidak mengerti dengan bagaimana moderasi. Karena manusia itu unsurnya ahsani takwim adalah yang terbaik, ciptaan Allah yang baik, maka ada unsur jasmaniyah, ruhaniyah, ada nafsu, ada akal, dan ada hati. Secara jasmani boleh dia bermuamalat baik, tetapi dalam hal akal, mungkin nafsunya melihat orang yang berbeda dalam melakukan, paham, ini sudah tidak suka. Ini contoh sederhana. Kalau Anda punya anak, kemudian bergaul dengan anak yang beragama atau berkeyakinan lain, apakah Anda setuju? Ini banyak orang memandang langsung tidak setuju, karena dianggap ini adalah nanti mempengaruhi dia dalam hal-hal yang lain. Padahal itu tadi ada muamalat, bagaimana berhubungan baik, bagaimana banyak semua yang diatur seperti itu. Jadi orang memandang tidak secara utuh, supaya jangan kacau, agama itu tidak kacau. Maka ada sendi-sendi yang harus dijaga seperti keadilan, tidak bersikap menghina atau mengejek dalam satu ajaran yang lain. Nah, hal ini kalau tidak diramu seperti adanya media yang bagus ini, podcast seperti ini, siapa sih yang kita dari dalam dulu lah, bagaimana dari dalam kita sudah ingin berbuat bahwa di mata Allah itu adalah makhluknya, kita adalah makhluknya. Ya, sebagai makhluk adalah tentunya kita meyakini bahwa kita mempunyai Tuhan. Nah, dan punya cara bagaimana pendekatan diri kita dengan Tuhannya masing-masing. Nah, inilah yang memang perlu ditumbuh kembangkan, sehingga pandangan kepolisian, saya selaku Kasat Bimas Polres Batanghari juga nyampaikan salam dari Pak Kapolres Batanghari, apresiasi beliau, wah ada podcast ya, itu bahasanya gitu. Iya Pak, saya diundang begitu, ya udah. Ya, karena saya ada kegiatan untuk operasi lilin, ya. Nah, ini salam dari beliau, senang sekali adanya podcast ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi secara kontinu pembelajaran dari kementerian kita dulu, kemudian melebarkan yang lain ya. Amin. Ya, kebetulan saya keluarga besar Kementerian Agama ini ya. Saya. Terima kasih juga Bapak. Iya.
sedikit lagi bahwa karena ada akal, ada nafsu. Nah ini juga suatu ketika kita melihat contoh pendirian sebuah rumah ibadah misalnya, itu tiba-tiba langsung dengan langkah-langkah yang tidak arif, ya, tidak bijak. Bagaimana itu kan ada aturan yang diatur dengan keputusan bersama dua menteri. Jadi kalau memang syarat dan prasyaratnya sudah memang dipenuhi, kenapa tidak? Nah maka itu ya, bagaimana Islam, kalau Islam tidak ada punya izin-izin itu. Ya kalau memang seputaran itu 90% justru Muslim semua, ya sebagai tertib administrasi aja bisa dibuat. Tapi artinya tidak ada kendala dari sisi situ. Tapi kalau hanya 1-2 kakak saja ingin membangun sebuah tempat ibadah, itu juga harus ada aturannya. Ya, Pak, ya. Jadi moderasi itu Pak, saya kira kita lebih dapat merasakan paham yang lain, dan bagaimana ini paham ini tidak saling bersenggolan, hingga menimbulkan percikan konflik kecil sehingga nanti juga bisa membesar yang lain. Kira-kira gitu, Bu. Oh ya Pak Haji Muslim. Pak, kita ini kan ada kekhawatiran nih dari ulama-ulama ya, notabene yang tidak paham tadi terhadap moderasi beragama. Mereka beranggapan nanti dengan adanya moderasi beragama nanti ada seperti penanggalan akidah atau otomatis kan akan mengganggu akidah gitu. Nah, gimana tuh MUI menyikapi hal seperti ini? Apakah memang benar dengan adanya kita moderat terus kita secara akan dangkal akidah kita nih gitu? Padahal kan Islam kan tidak mengajarkan masalah moderasi agama kan bukan persoalan mendangkalkan akidah, ini perlu kita tegaskan gitu Pak. Gimana tuh Pak dari MUI menyikapi? Baik, tentang pendangkalan akidah, saya rasa mungkin ini tidak terjadi di masyarakat kita, karena kita tahu bahasanya seluruh ajaran agama itu mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat sesuai dengan moderasi beragama. Kalau memang cara Islam kita pandangkan ada suatu ayat memerintahkan umatnya dukhulu mikafah, kita bekerja beribadah itu seluruhnya dengan separuh-separuh. Nah, kalau separuh-separuh inilah mungkin yang tadi pemahaman yang kata Ibu Kos tadi, masyarakat menganggapan seperti bisa menangkalkan akidah. Jadi nggak perlu khawatir ya Pak ya? Nggak perlu khawatir mengenai moderat ini akan mendangkal akidah ya Pak? Karena apalagi memang sekarang ini Bu Leni, ya di Kementerian Agama kita sudah tahu ada penyuluh Islam, penyuluh Kristen, penyuluh Protestan, Buddha, Katolik, Hindu. Insya Allah dengan penyuluh itu memberi pemahaman kepada masyarakatnya masing-masing tentang ajaran agamanya seluruhnya, tidak setengah-setengah. Insya Allah itu berarti tidak tugas saya tuh Pak, karena saya penyuluh. Tidak akan bagi yang dari Islamnya mungkin, yang dari Kristennya kan ada juga penyuluh kita mungkin dengan pengajaran yang diajarkan oleh penyuluhnya secara keseluruhan, tidak setengah-setengah belajar itu. Karena dalam Islam pun dianjurkan belajar itu mulai dari awal sampai akhir. Kalau kita setengah-setengah, itulah yang kata Bu Kos tadi bisa berpendapat mungkin satu saat akan mengikiskan, melemahkan akidah. Tidak ya Pak ya. Karena dasar pertama kali kita ini adalah awalu ma'rifatullah ad-din. Pertama kali yang dititipkan Allah kepada kita adalah mengenal agama kita. Agama itu adalah Islam. Insyaallah tidak akan ragu, saya yakin dan percaya masa kebatang hari ini dengan begitu banyaknya penyuluh kita, hampir 100, dulu ke sekarang 60-an ya. 30-an yang Islam, yang non Islam kan ada juga. Ya, dengan penyebaran ini nanti dia memberikan ceramah, mengajar kepada umatnya. Insya Allah dengan ajaran itu dia beranggapan suatu saat tidak akan terkikis akidahnya. Insya Allah, amin. Yang penting mendalamkan ilmu agamanya masing-masing agamanya. Insya Allah tidak akan dangkal akidahnya Pak ya. Tidak ada efek kedangkalan akidah dengan keberadaan moderasi beragama. Ini Pak, kembali kepada Bapak Ihsan. Pak, kan memang banyak kita lihat yang viral ya Pak di media sosial itu bagaimana orang ini mengatasnamakan agama
tapi justru melakukan hal yang justru menimbulkan kontradiksi terhadap agama itu sendiri. Bagaimana pihak kepolisian notabene-nya Bapak menyikapi hal ini terhadap, kan kayak dua sisi mata uang ya Pak Betul. biar bagaimanapun mereka mungkin bisa jadi ketidakpahamannya atau mungkin bisa jadi juga karena memang ada memang ujaran-ujaran kebencian yang akhirnya menimbulkan masalah gitu. Bagaimana kepolisian menyikapi? Baik, terima kasih. Pertama sekali apa yang sampaikan Pak Muslim, bahwa semua agama itu pasti mengajarkan hal-hal yang baik ya. Kemudian kita ini kan ada melihat secara ada yang namanya uluhiyah, ada rububiyah ya. Bagaimana ketuhanan, bagaimana dengan ciptaan-ciptaannya. Makanya dalam bab-bab yang seperti ini, kalau polisi melihat ya sama orang bertanaman, yang diharapkan adalah buahnya kan. Bukan prosesnya, bukan lamanya, bukan apa. Ada sampai belasan tahun tapi buahnya tidak ada. Nah, dalam hal ini banyak sekali. Sekarang kan mohon maaf, ini juga satu media yang sebenarnya bisa membuat pembelajaran yang baik terhadap masyarakat tentang ternyata moderasi beragama itu adalah bagaimana sudut pandang kita menganggap orang agama lain juga bisa berbuat yang baik dan tidak ada kita juga bersikap adil. Jadi artinya tidak saling menghina satu dengan lain dan sebagainya. Bukan malah sebaliknya. Justru bagaimana memberikan pembelajaran ke masyarakat untuk saling menghormati, bertoleransi tapi dalam kehidupan beragama, bukan dalam beribadah ya dia dan sebagainya. Ini saya kira pemahaman pasti kita sama. Jadi kemudian Polri misalnya memandang ada orang membuat satu konten lah, pengen dikenal dan sebagainya, bicara tentang ini sensasi oknum, misalnya menghina satu pemahaman orang lain. Ini kan yang lain kan gerah jadinya, sehingga kontra narasi pun sekarang dibuat segala macam untuk menghindar perpecahan. Kita apresiasilah yang seperti itu. Tapi bagi orang yang tidak melakukan hal demikian, sehingga mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang langsung fisik dan sebagainya. Misalnya tidak jarang yang kita lihat di media-media orang sedang salah satu tablik kegiatan lalu tiba-tiba dibubarkan. Itu bahkan mereka sengaja memvideokan ini biar ini viral. Nah, dianggap satu pemahaman itu sesat. Nah, agama sendiri itu kan ada syariat, tarekat, kemudian hakikat. Apalagi kalau ma'rifat itu kan kearifan, itu wallahi urusan Allah kepada hambanya. Tetapi di dalam makna-makna syariat tentunya hukum yang disampaikan. Kalau orang yang di dalam suasana makomnya dihukum ini pasti dia terhukum, itu logikanya. Artinya nggak boleh zina, nggak boleh mengganggu orang, nggak boleh, semua dia terhukum dirinya. Nah, sesungguhnya kalau dia jalankan secara tarekahnya bahwa ini adalah sebenarnya hukum itu bukan buatan orang. Jadi dia menjalankan itu lillah. Jadi segala sesuatu itu adalah memang ini adalah Allah jadikan seperti itu. Maka timbullah mulai tarekah yang banyak macam, sehingga dalam tarekah itu sendiri menunjukkan identitas. Ini selalu begitu. Ini contoh di Batanghari juga kita sempat monitor lah. Ada satu pahaman, bukan ajaran sama Islam, tapi ada pemahaman satu tarekah dan sebagainya. Mereka ingin katakan membuat satu wadah di situ. Mungkinkah ya ini cerita secara analogi saja. Misalnya saya gini nih, orang ibadah jasadnya belum tentu sesungguhnya ibadah itu kan hubungan kepada Allah. Ini amal saja. Orang sholat tetapi sebenarnya hatinya tidak, ya dia sama dengan senam. Saya kira kan begitu. Ya, jadi artinya memang dia sholat utuh. Segala sesuatu gerak, diam, duduknya itu memang bukan dia lagi. Itu adalah secara makna hakikatnya. Nah, kalau sampai di situ, Bu Reni, saya kira apa sih yang tidak tenang dalam hidup ini? Memandang Mbak ya, memandang Pak Muslim, ini adalah kebesaran Allah. Saya lihat bukan Pak Muslimnya, saya lihat ya Allah engkau. Tiba-tiba Pak Muslim marahin saya.
ya Allah engkau ngingetin saya. Bukan marah Pak Muslim. Iya. Indah sekali, saya kira. Bagaimana kalau di makom itu suatu keindahan yang luar biasa. Allah dengan caranya memberikan kesabaran. Oh ternyata dengan itu, dengan cara kita diberikan kehilangan duit, nanti kita dapat duit yang lain, misalnya kan gitu. Nah jadi itu caranya Allah. Tidak mungkin saya yang pangkat AKP nanti mau kompol, ujian saya kan pasti berat lagi Pak Muslim. Untuk dapat kompol tuh saya juga harus ujiannya lebih berat dari AKP ini gitu. Nah sama halnya dengan masyarakat kita. Adanya podcast ini, apresiasi kami secara kepolisian bangga sekali adanya podcast ini. Sehingga jujur bingkai agama boleh nih. Ini mudah sekali diprovokasi. Bingkainya agama. Banyak orang bicara mengatasnamakan agama, semua ikut. Nah ini yang bahayakan Pak, dengan itu. bingkai agama ini kan mudah Bingkai untuk mudah, karena memprovokasi itu ada gitu, Pak. keyakinan. Iya. Agama itu, ya keyakinan tuh begini loh Bu. Saya 100 bahkan 1000% yakin. Ini contoh saja. Saya buat analogi. Saya punya anak pungut perempuan, sudah umur 20 tahun dari bayi saya asuh berserta suratnya. Saksinya adalah Ibu Leni dan Pak Muslim. Suatu ketika anak ini ngomong, ya, aku besok ada datang laki-laki temanku bawa ayahnya, katanya. Ada apa nak? Nampaknya dia suka dengan aku, mau ngelamar. Oh alhamdulillah benar, syukur saya. Tapi kan saya kan bukan bapak kandungnya. Dia tidak tahu, anakku tidak tahu. Karena kita bersyukur pada Allah ya, mungkin jodohnya sampai. Tapi ayah kan tidak pantas untuk nikahkan kamu. Tapi yang lebih pantas adalah saya tunjuk. Itu yang di depanmu. Inilah, ini surat-suratnya. Seorang anak yang sudah 25 tahun atau apa sudah sarjana, dia pasti tenang, dia baca. Ini tanda tangan ayah ini. Kemudian dia nengok ke Ibu Leni, Bu Leni ngangguk, betul, aku dulu waktu itu ada waktu kamu bayi. Pak Muslim juga begitu. Dia yakin 100% surat ini benar, asli, dan saksi ini adalah tidak akan bohong. Bukan 100, 1000%. Akalnya yakin, tapi hatinya tidak bisa, Bu Leni. Hatinya tetap saja dengan saya. Karena dari bayi, dari merah saya ngasuh. Begitulah kita kepada Allah. Selama ini ngomong ke Allah, semua Allah, semua Allah. Iya. Tulisan, kata, atau bagaimana? Nah di sini masalah keyakinan itu, kalau itu dijelaskan dalam moderasi ini, waduh indah sekali. Orang tidak melihat siapa. Ya Allah sudah jadikan dia lahir di rahim Kristen kok. Dia juga lahirnya di Buddha. Ya, apa kita? Saya juga tidak pernah mimpi saya Islam. Cuma lahir dari rahim seorang ibu yang Islam. Agamanya kuat. Itu loh. Jadi dalam moderasi ini harapan kita, ayo sama-sama. Beda tuh boleh kok, orang kembar aja. Orang kembar aja hatinya beda-beda. Kembar. Satu Bali lagi. Iya. Hatinya beda. Jadi untuk itu gak usah khawatir. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Kemenak, Batanghari, dengan podcast ini ya artinya mari sama-sama kita bersilaturahim dengan baik. Artinya kalau Islam sama Islam itu pasti bersaudara. Ya kan? Artinya al-Islamu ihwatun. Kemudian sesama agama lain jalankan secara baik. Saya memilih Islam oleh karena saya tahu secara ketuhanannya ya, ketauhidannya ya, Allah itu tidak ada yang lain, hanya Allah. Ya. Kemudian secara ibadahnya ya saya persiapan dulu, cuci bersih-bersih dulu dan sebagainya. Kemudian beribadahnya juga saya mengucapkan takbir, tapi sebelumnya diniatkan dulu. Ya saya memilih itu karena secara ibadahnya saya nampaknya lebih baik yang seperti ini. Tapi karena saya lahir sudah beragama Islam, ya kenapa tidak? Kita harus lebih banyak mempelajari hal-hal yang lebih baik untuk bersilaturahim dengan yang lain. Saya punya sahabat dekat bahkan tidur bareng pendeta loh. Saya main-main tidur dengan pendeta, bahkan ngobrol-ngobrol tentang ketuhanan. Nggak ada kesenggol kok, nggak ada. Bahkan ngumpul-ngumpul di pengajian saya nggak masalah. Ya, dia senang.
kenapa kok udah ngejek-ngejek saya kan itu lagi. Kok ngejek kenapa? Dia juga makhluk Allah. Jadi moderasi beragama itu sebenarnya prakteknya udah lama ada ya Pak? Sudah lama Bu Leni. Artinya iya. moderasi ini kalau menurut saya itu Allah sudah gambarkan kita tuh gimana? Ini gini loh ya. Isi perut kita ini kan kotor, ya kan? Bagaimana dia bermoderasi dengan zohir ini dengan batin? Kenapa yang diterima itu, yang terkoneksi kepada Allah itu roh? Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Kalau ada yang nanya, wahai Muhammad, tentang ruh, katakan ruh itu urusan aku. Sudahlah, tidak usah sibuk-sibuk tentang itu. Jadi artinya dalam hal ini, bagaimana kita memandang sesuatu itu. Sahabat-sahabat kita di Nasrani, ini adalah makhluk Allah, kita lihat dari sisi itunya. Mau dia bagaimana, mohon maaf, kalau saya nggak suka dengan orang yang zolim, ini satu hadis yang sahih. Wallahi, silakan mungkin sama-sama kita mencari. Allah akan berikan waktu yang panjang umur kita, bukan artinya ruang, sampai kita melakukan hal yang sama. Nauzubillah min dzalik, artinya begitu adilnya Allah, nggak usah ngejek. Aku yang jadikan itu. Rasul pada saat memanah tiba-tiba ada terkena panah itu Rasul, bukan engkau yang aku, kata Allah. Nah tuh. Jadi artinya kalau sudah bertauhid itu mungkin enggak rajin-rajinlah kita lihat orang meninggal yang badannya kekar, matanya masih garang, mukanya masih kelihatan kerasnya itu, ruhnya bergeser. Enggak ada apa-apanya, kita injek-injek teriakin enggak ngelawan ya Pak? Enggak melawan. Artinya begitu indahnya moderasi itu, bahwa ruh urusannya dia. Tapi kalau muamalat, ayo sama-sama lah. Sama-sama. Di tempat saya itu, operasi lilin. Wahai kaum Nasrani, izinkan kami ingin berbakti lah. Ngurusin kalian mudik bagus. Kalian pulang kampung juga nyaman. Kami yang jaga itu. Tapi begitu tahun saat 1 Syawal. Oh rame Pak Muslim. Iya. Mereka semua Nasrani semua. Siapa yang bikin? Junta Pak. Siapa? Sianu. Artinya kita kan bangga, senang. Sahabat-sahabat kami di kepolisian itu yang jaga piket siang malam itu, dia di takbiran dia jaga itu dia. Kan ada juga yang Muslim ya. Iya kalau kurang ya kan. Jadi kita tuh komposisi itu diatur oleh Bakop lah. Saya kira ini tema yang menantang buat saya, itu tema yang saya enggak meyakini kalau Jambi ini, kita Batanghari ini sebagai moderasi yang terbaik, belum tentu. Karena gimana kalau anakmu bergaul dengan anak yang Nasrani? Setuju nggak? Nggak setuju. Tuh, segampang itu ngomongnya. Padahal kalau kita tanamkan bahwa dia bangga dengan agamanya, dia bangga dengan keyakinannya, dia bangga dengan ajarannya, saya kira sudah cukup tuh. Dia untuk memperkuat diri sebagai benteng diri dia, silakan. Pada saat saya masuk ke pelatihan, gimana kalau di Islam HMI, Kristen juga ada tuh. HMI-nya Kristen. Pelatihan di Muaro Jambi itu saya masuk ke situ. Wah, akhirnya dekat-dekat semua. Kok Bapak ada sedikit pun mengatakan, ya nggak, ngapain? Kamu silakan pakai mobil, pakai apa ya? Kalau saya pakai sepeda, tapi tujuannya kan sama. Silakan, dia bilang. Akhirnya, akhirnya rame-rame makan bareng, ketawa ketiwi kami bareng-bareng. Padahal orang-orang yang keras, karena dia kan sudut pandang tadi. Iya. Alhamdulillah ya, Masya Allah, luar biasa pertemuan kita pada hari ini. Last moment, artinya perkataan terakhir nih Pak, nih karena waktu juga ya Pak Muslim ya. Apa nih yang ingin disampaikan Pak Muslim mengenai manhaj dakwah, moderasi agama sebagai manhaj dakwah nih Pak Muslim, untuk jangan sampai orang ini masih khawatir nih dengan kata-kata moderasi, karena memang seolah-olah tuh nggak siap gitu kan orang dengan kata-kata moderasi beragama nih kan gitu kan. Ya, silakan Pak Muslim. Kata-kata terakhir untuk umat warga Batanghari, yang pertama, mari kita
seluruh agama itu menjalankan dan melaksanakan dan mempelajari agama itu keseluruhan. Dan juga saya memberi apresiasi untuk podcast kita hari ini dan juga usulan saya oleh Bu Leni, Ya, kalau Pak. bisa podcast ini nanti juga diberikan kesempatan untuk penyuluh agama. Insya Allah, Jika dia bisa menyebarkan informasi pengajaran kepada umat-umatnya yang berada jauh mungkin Insya Allah, Pak. tentang ajarannya sebenarnya. Karena Ya, insya seluruh Allah, insya moderasi Allah. itu, seluruh ajaran agama itu adalah benar menurut ajaran agama. Iya, insya Allah, insya Allah. Itu yang terakhir. Ya, Ya. itu sebagai masukan daripada saya. Mungkin buatlah program nanti podcast ini bisa digunakan untuk seluruh penyuluh agama mengajarkan ajaran agamanya kepada umatnya mungkin yang jauh di pelosok Insya Allah, Pak. melalui Insya Allah. ini. Karena yakin dan percayalah seluruh ajaran agamanya itu adalah menunjuk pada kebaikan. Termasuk Islam adalah selamat, artinya keselamatan. Amin. Termasuk lainnya. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Muslim. Nah Bapak silakan Pak, ini apa yang ingin dipesankan? Sedikit nih, saja Mas? Ya. closing statement ini. Pertama, tadi ada unsur manusia itu 5 tadi. Iya. Jadi jasmani, rohani, nafsu, akal, dan hati. Ya. Jadi kalau kita pengen dekat dengan Tuhan ya berarti kan kita kenal diri-diri itu. Iya. Kalau kita tidak tahu dengan diri bahwa kita ini digerakkan oleh siapa, yang bergerak itu siapa, ya berarti kan belum mengenal siapa penciptanya. Iya. Agama manapun, ya saya kira ada hal yang sama. Manusia itu kodratnya sama kok, punya nafsu, punya keinginan, punya apa. Untuk itu, ayo silaturahim yang baik. Salam untuk teman-teman, sahabat-sahabat dai, sahabat-sahabat apa dari MUI dan semua, juga termasuk Penyuluh agama juga ya Pak ya. penyuluh-penyuluh agama, ya iya, termasuk juga yang Nasrani, rekan-rekan pendeta semua, Romo. Yang penting yakini bahwa Kementerian Agama Kabupaten Batanghari membuat podcast ini untuk kemaslahatan umat lah, untuk kita lebih baik berhubungan satu sama lain gitu. Oh, terima kasih Bapak Raden Ihsani. Ya Allah, Masya Allah, saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Muslim, Bapak Ihsani. Dapat kita ambil kesimpulan acara kita pada hari ini atau kegiatan kita pagi hari ini dengan nggak usah takut dengan moderasi beragama, karena pada hakikatnya moderasi beragama bukanlah modernisasi beragama. Insya Allah semakin moderat kita dalam kehidupan kita, kita akan mendapatkan kedamaian. Amin. Semakin damai, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Terima kasih Pak atas kebersamaan kita pada hari ini. Terima kasih untuk Pak Muslim dan Bapak AKP Raden Ihsan. Saya selaku pembawa acara untuk saat ini mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Allahumma fiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.